Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Attahi attano nato kohi attano parosya. Attanahi sudantena natahang labati dulabanti. Yang saya muliakan Bante Pra Mahajutaliko Mahatera yang berkenan turut hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Yang dihormati para pandita, para upacarika, para tetua, para sesepuh umat Buddha yang hadir pada kesempatan ini, yang terhormat para pengurus, para penyuluh dari Kementerian Agama yang mungkin turut hadir pada kesempatan ini, dan para perwakilan wihara-wihara sekitar yang turut hadir, serta yang berbahagia selalu di dalam Dhamma, para umat Buddha sekalian. Ya, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, ya, saya terlebih dahulu mohon permisi ya melepas ya masker supaya ya, suaranya tidak terpendam ya. Hanya untuk sesi Dhammadesana ini saja. Tentu di dalam pelaksanaan Sanggadana di masa Katina Wihara Dhammaramsi ini kita masih menetapkan protokol kesehatan semaksimal mungkin dengan minimal menggunakan masker dan mencuci tangan demi ya kebersamaan, demi kesehatan bersama, demi kesejahteraan bersama. Para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pagi menjelang siang hari ini Anda sekalian hadir datang ya ke sini ya tentunya dengan niatan, ya, niatan baik, niatan yang sudah luhur, sudah mulia. Dan saya harap juga ya, Anda memahami, mengerti apa yang Anda saat ini akan lakukan, sehingga dorongan untuk mau melakukan dan datang ke sini juga bisa mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan berkah bagi diri Anda masing-masing. Tentu Anda hadir ke sini untuk melakukan yang namanya perbuatan baik, yakni berdana. Dengan kita melakukan perbuatan baik, ya tentunya kita diajari oleh Sang Buddha harus punya yang namanya sada. Sada itu adalah keyakinan. Yakin bahwa perbuatan baik ini akan mendatangkan berkah bagi saya. Saya itu ya Anda sendiri masing-masing ya mengucap ke diri Anda sendiri. Saya mengerti dengan perbuatan baik yang saya lakukan dengan penuh keyakinan untuk keberkahan, kesejahteraan, untuk perlindungan, untuk pengamanan diri Anda sendiri masing-masing. Objeknya banyak. Objeknya ada kepada sangga, kepada cepia atau tempat ibadah, tempat sosial, dan juga kepada masyarakat secara umum maupun kepada semua makhluk. Jadi objeknya itu bisa banyak, yang sebagai penerima, sebagai media untuk menerima persembahan, menerima dana pemberian yang Anda lakukan. Yang disebut kebajikan itu harus objeknya orang lain di luar diri, tidak untuk dirinya sendiri. Jadi kalau disebut kebajikan, disebut punya, disebut jasa, itu harus objeknya orang lain di luar diri. Kalau dimakan sendiri, dinikmati sendiri, dikonsumsi sendiri, itu bukan kebajikan. Itu namanya kebutuhan. Kita butuh makan, kita butuh tidur, kita butuh minum. Untuk dirinya sendiri, dipakai sendiri, dibeli sendiri, misalkan dicari sendiri, tapi untuk dirinya sendiri itu tidak ada disebutnya saya berdana kepada diri saya sendiri.
Adanya saya memenuhi kebutuhan saya sendiri, saya memenuhi keperluan saya sendiri. Untuk apa? Ya menyokong dirinya sendiri untuk punya kepemilikan, punya kebutuhan yang tercukupi. Sementara kalau kita mau melakukan kebajikan, mau melakukan perbuatan berjasa, objeknya harus orang lain. Orang lain itu di luar diri. Ya, di luar diri itu tidak harus orang lain di luar keluarga sekalipun. Ya, terkadang kita kalau berdana berpikirnya, oh kalau saya dana kepada orang lain di luar keluarga itu adalah keharusan. Di dalam ajaran Sang Buddha tidak ada mengatakan demikian. Objeknya orang lain di luar diri. Di luar diri itu bisa ya saudaranya sendiri, orang tuanya sendiri, ya juga saudaranya sendiri, kerabatnya sendiri, ya binatang peliharaannya sendiri, ya sampai ya semua makhluk. Itu semua objek di luar diri. Ketika kita melakukan perbuatan, kita melakukan pemberian, kita melakukan berdana, itu akan menjadi timbunan jasa. Timbunan jasa baik untuk dirinya sendiri. Lalu bagaimana untuk melakukan perbuatan baik itu yang terbaik? Tentu kita ingin juga ya, kalau kita melakukan kebajikan, melakukan perbuatan baik, kita ingin memperolehnya, akibatnya, buahnya juga yang terbaik, yang melimpah, yang banyak, yang sampai ya tidak terhitung. Juga kalau disebutkan harapan-harapan yang disertakan, sampai banyak sekali keinginan-keinginan, harapan-harapan yang disertakan. Tentu kita menginginkan hal demikian. Lalu bagaimana ya membuatnya? Bagaimana cara Buddhis, cara seorang Buddhis untuk melakukannya, mengertinya terlebih dahulu? Kita harus berpedoman pada syair Dhammapada yang saya kutip. Atahi atanunato, diri sendiri adalah pelindung bagi dirinya sendiri. Jadi di sini kata kuncinya adalah diri sendiri. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu, kita menginginkan sesuatu, kita bercita-cita sesuatu, mulailah munculkan dari dirinya sendiri. Pertama muncul apa? Muncul niat. Niat saya ingin punya harapan, punya cita-cita begini. Lalu niati juga saya akan melakukan faktor-faktor untuk mencapainya, yang mendukung cita-cita saya ini supaya tercapai. Lakukannya oleh dirinya sendiri. Objeknya orang lain. Untuk apa? Untuk menjadi media, untuk menjadi perantara, untuk menjadi yang namanya objek yang kita melakukan ini, melakukan kebajikan ini, melakukan perbuatan ini supaya menjadi jasa, menjadi perbuatan yang nantinya ada akibatnya. Tentu kalau kita mengharapkan harapan baik, cita-cita baik, ya cara-caranya juga harus yang baik. Kalau menggunakan cara-cara yang keliru, cara-cara yang jahat, cara-cara yang salah, maka kita tidak mudah untuk mencapai. Meskipun mencapai, tetapi efeknya, akibatnya bisa timbul penyesalan berikutnya. Memang bisa saja tercapai, cita-citanya tercapai karena melakukannya dengan cara-cara yang buruk. Saat ini dia masih bersenang, saat ini dia masih bersuka cita dengan cara-cara yang buruk yang masih belum menimbulkan akibat. Tapi cita-citanya seolah-olah tercapai. Di kehidupan ini memang bisa saja belum tercapai akibatnya dari cara-cara yang buruk itu. Tetapi dalam pandangan ajaran Sang Buddha, kehidupan tidak hanya satu kelahiran ini. Anda akan menyesalinya setelah Anda memahami adanya kelahiran di masa mendatang yang masih berlanjut. Anda bisa saja tenang-tenang di kehidupan ini, tetapi di masa mendatang Anda akan merana, akan menderita dan menyesali. Kalaupun sudah menyesal, tidak akan bisa mengubah kondisinya. Keadaannya sudah tinggal akibat. Oleh karenanya Sang Buddha tidak pernah menganjurkan bahwa Anda itu harus melakukan perbuatan buruk.
Sebagai siswa beliau juga tidak pernah mengajarkan para siswanya untuk melakukan keburukan, tetapi melakukan sebanyak mungkin perbuatan baik. Salah satunya dengan berdana. Berdana ini adalah salah satu media, salah satunya, bukan satu-satunya. Anda bisa praktik berbagi, praktik peduli. Peduli saudara, peduli orang tua, peduli teman, peduli masyarakat, peduli binatang, peduli leluhur, peduli semua makhluk di alam semesta. Karena apa? Anda memahami, saya itu harus berbagi. Berbagi itu apakah harus saya punya dulu? Saya harus punya sesuatu yang banyak dulu atau yang sangat melimpah dulu baru saya dianjurkan oleh Sang Buddha berbagi? Tidak ada. Sang Buddha tidak pernah menyatakan, Anda harus kaya raya dulu, Anda harus jadi miliarder, Anda harus punya harta banyak baru Anda berbagi. Karena bentuk-bentuk berbagi itu tidak hanya materi, tidak harus menggunakan harta. Jika Anda tidak punya harta banyak, Anda punya harta sedikit, Anda tetap mau berbagi, sesuaikan dengan kemampuan Anda. Tidak usah Anda berlebih-lebihan. Bukannya menguras harta Anda habis untuk berbagi, tidak juga. Anda itu diajarkan punya rasa ingin berbagi. Anda punya sedikit, Anda masih mampu menyisihkan sedikitnya untuk orang lain, Anda punya pengertian bahwa saya ini harus berbagi. Ada hak orang lain, ada hak untuk saya berbagi kepada orang lain. Itu cara yang umum. Tetapi yang sebenarnya mau dikembangkan adalah saya harus punya pengertian bahwa saya harus menambah kebajikan. Caranya atau ya pengertiannya, pemahamannya bisa dengan berbagai macam cara demikian. Ya Anda harus punya pengertian bahwa ini hak orang lain sebagian, itu caranya. Tetapi yang Anda harus mengerti adalah Anda harus menambah kebajikan Anda. Jangan lupa Anda punya banyak harta, punya banyak materi, Anda jangan lupa mengembangkan kembali kebajikan Anda. Karena itu semuanya apa yang Anda peroleh saat ini adalah dalam ajaran Sang Buddha disebutnya wipaka kama, akibat dari kama kita, timbunan kama baik kita dari masa lampau, dari kelahiran lampau kita atau dari perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan di masa lampau. Jangan lupa untuk tambah lagi, timbun lagi. Nah, jika di dalam Nidikanda Sutta tadi, Anda jangan nimbunnya di bawah sumur. Kalau di masa lampau itu, para raja, para dermawan, para miliarder itu menyimpannya tidak di berangkas seperti sekarang, tidak di bank. Dia ditimbun begitu di bawah tanah, dikasih peti. Ya, kayak di film-film itu ya. Ya, saudagar-saudagarnya atau raja-rajanya itu menimbunnya di dalam peti lalu dikubur. Ya, maksudnya dijemput sumur itu maksudnya dikubur itu, digali dalam lalu ditimbun di situ. Nanti kalau pas butuh baru diambil, digali lagi, diambil lagi. Sang Buddha di dalam Nidikanda Sutta menyinggung bahwa tidaklah sepenuhnya ketika Anda menyimpan di bawah sumur yang dalam, sekalipun sebanyak apapun itu akan selalu membantu. Bisa saja membantu untuk apa? Misalkan ya bayar pajak, untuk penghidupan sehari-harinya, untuk saat ada musibah ataupun saat ada bencana, ada saatnya Anda berobat. Tetapi yang dikatakan menimbun di bawah sumur ini ternyata ada kelemahannya. Ya, kelemahannya apa? Ya bergeser dari tempatnya, lupa dari ingatannya. Mungkin para yaka leluhurnya yang tidak suka, tidak senang, yang sudah lahir kembali menjadi makhluk yaka, menjadi makhluk raksasa, mengambilnya. Kemudian ahli waris yang masih hidup, yang tidak mencintai, yang mungkin saja gesekan, saling benci, bisa saja mengambilnya karena tahu tempat nyimpennya. Ini tempat simpanan keluarga, diambil, dirampas. Atau pada saat kita mengeluarkan, kita habis keluarkan dari
sumurnya, lalu akan menggunakan dirampok oleh perampok, oleh penyamun. Jadi kelemahannya disebutkan demikian di dalam Nindi Kanda Sutta. Dan ternyata tidak selalu membantu setiap saat, setiap waktu. Karena apa? Ya kalau pas butuh di suatu tempat yang jauh, ketika kita merantau, kita pergi ke tempat lain, ternyata nimbunnya di rumah mana? Di rumah, ya pada saat kita pergi, apakah harta itu bisa dipanggil? Hei harta, datang, lalu muncul puing gitu ya, ya enggak ada. Tidak selalu bisa melindungi kita, tidak selalu bisa membantu kita. Ternyata harus pulang dulu. Tapi kalau ternyata untuk pulang juga ongkosnya habis, ya yang bisa membantu adalah orang lain, atau yang sekarang disebutnya ngutang. Orang yang diutangi itu tidak gampang meminjami Anda kalau Anda tidak punya timbunan jasa kebajikan disebutnya. Karena apa? Anda tidak pernah membangun relasi, Anda tidak pernah membangun hubungan baik kepada orang. Anda punya harta, Anda tidak pernah berbagi, Anda tidak pernah peduli, Anda juga ada teman yang mungkin minjam sebelumnya, Anda tidak pinjami. Pada saat Anda gantian butuh, ya tidak gampang juga. Karena apa? Anda tidak punya jasa membantu dia selama ini. Sekarang Anda mau butuh, Anda mau balik butuh, belum tentu. Karena apa? Itu karma Anda yang berbuah. Karma buruk Anda tidak pernah membantunya. Anda saat ini bisa saja pada saat butuh juga tidak gampang terbantu. Oleh karenanya Sang Buddha di sini memberi anjuran, Anda kembangkanlah perbuatan penimbunan harta, bukan hanya harta materi yang dipendam di bawah sumur atau disimpan di bank, di deposito, dan di lain-lainnya, disimpan untuk memperkaya diri tanpa pernah berbagi. Berbagi kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya, kepada tetangganya. Itu pun perlu karena kita hidupnya bermasyarakat. Tidak hidup sendiri, tidak hidup seorang diri, maka kita harus peduli pada orang lain. Perdana ini adalah bentuk kepedulian yang harus dikembangkan. Peduli pada orang lain bukan berarti tidak peduli pada diri sendiri. Peduli pada orang lain untuk peduli pada diri sendiri. Karena kita berbagi kepada orang lain punya respek, punya tanggapan baik, respon baik. Ketika kita butuh juga kita akan mudah mendapatkan timbal balik. Apakah itu bukan buah dari perbuatan kita? Ya buah perbuatan kita. Karena kita menjalin hubungan baik, akhirnya ya orang lain juga memberi respon baik kepada kita. Ya kita itu jangan sampai lupa saling berbagi itu. Kalaupun seandainya kita itu membantu orang lain itu adalah misal tetangga kita yang bolak-balik kita bantu, tetapi saat kita butuh dia tidak membantu, jangan juga kecewa. Karena yang salah itu bukan perbuatan baiknya. Jadi Anda jangan sampai nantinya punya pemikiran, saya itu sudah berbuat baik sebanyak mungkin kepada si dia objeknya. Tapi kok begitu saya butuh, saya minta tolong, kok tidak bantu saya? Karena pemahaman Anda belum sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha mengajarkan hukum sebab akibat. Tapi apakah ditetapkan bahwa ketika Anda membantu si A, pasti si A akan balik membantu Anda? Pernah Sang Buddha mengatakan demikian? Sepertinya tidak pernah. Sejauh yang saya pahami juga, Sang Buddha tidak pernah menyatakan si A yang saya bantu, dia pasti akan membantu saya balik. Tidak pernah. Yang Sang Buddha nyatakan adalah ketika orang lain Anda bantu, Anda jadikan objek sebagai media melakukan perbuatan baik, karmanya itu akan berbalik kepada diri Anda. Objeknya, si medianya belum tentu orang itu juga. Bisa saja orang lain, bisa saja makhluk lain, tidak harus manusia, tetapi dari timbunan jasa baik yang kita lakukan. Seperti pendukung utama Sang Buddha yang pria, yakni Anatta Pindika.
Anatapindika itu melakukan kebajikan kepada sangga sangat luar biasa, mendukung, menyokong Jatopajaya, para anggota sangga, para samana, baik Sang Buddha maupun siswa-siswa beliau ketika berada di Wihara Cetawana, wihara yang dipersembahkan oleh Anatapindika juga, itu dengan tanpa pamrih. Bahkan sampai suatu ketika hartanya itu nyaris habis, timbunan emasnya, timbunan uangnya habis, mau habis. Lalu pada saat sebelum habis itu ada saja dewa yang menunggu dari gerbang istananya atau rumahnya, karena istananya empat muka, 4 pintu, 4 arah. Di salah satu dari gerbang itu ada dewanya yang ngambek. Oh, dewa juga bisa ngambek ya, apalagi manusia ya. Dia itu jengkel lalu memutuskan untuk pergi, ya bosan dia tinggal di gerbang itu. Dia pergi cari rumah baru. Dia ke pohon. Ternyata di situ sudah ada dewa pohon. Nah, dewa pohon ini menanyai, kamu mau numpang atau mau nebeng di sini? Kamu memangnya tidak punya rumah sebelumnya? Punya. Saya bosan, jengkel. Saya pergi, kabur dari sana. Saya tidak nungguin lagi di sana. Saya boleh tidak di sini? Istilahnya begitu ya. Percakapannya yang luas saja. Oh, tidak bisa, kamu itu orang bermasalah, atau ya dewa bermasalah kamu. Ya, tidak bisa terima saya, nanti saya ditegur Dewa Saka. Ya, Dewa Saka itu adalah raja dewa di alam Dewa Tawatingsa, itu tertingginya di alam 33 dewa. Alam di bawahnya itu ketika para dewanya sudah bertemu dengan hari Uposatha, mereka akan rapat menemui Dewa Saka itu. Apakah ada masalah di bumi, di alam manusia, ataupun di alam-alam sekitarnya di bawahannya Dewa Saka itu? Kalau ada, ya nanti pasti dipanggil tuh dewanya ke alam Tawatingsa untuk disidang. Nah, ini si dewa pohon ini taat ya, tidak mau nerima si dewa yang bermasalah ini, yang lagi kabur dari tempatnya, pindah lagi ke pohon lain dan seterusnya, sampai ya dia itu akhirnya bertemu dengan Dewa Catuk Maharajika, salah satu dari 4 arah mata angin, bertemu untuk melapor atau ya mau meminta maaf, tapi kepada pimpinannya di alam 4 arah mata angin, bahwa dia kabur dan sekarang ditolak. Saya juga malu mau kembali ke gerbangnya Anatapindika itu. Ya, karena malu, akhirnya si dewa, salah satu dari 4 raja dewa Catumarajika, melapor ke Dewa Saka, karena dia pun tidak tahu caranya gimana supaya dia tidak malu lagi, ini si dewa yang kabur ini, minta maaf ke Anatapindika. Akhirnya Dewa Saka mengetahui bahwa Anatapindika ini pernah minjemin, ngutangin ke orang, tapi si orang yang ngutang itu lupa, dan si orang yang dihutang itu ternyata sudah juga sukses, hanya lupa. Akhirnya si dewa ini diberitahu bahwa ya Anda ini saja bantu ambilkan hutang-hutangnya itu. Lalu karena ya dia dewa yang punya kemampuan juga, apakah mengambilnya itu disebut mencuri? Tidak, mengambilkan haknya Anatapindika yang terlupa, tapi ya tidak izin, karena memang mengambilkan atas instruksi, atas suruhan dari Anatapindika, seolah-olahnya begitu, untuk permohonan maaf. Nah, kemudian setelah diambilkan gudangnya penuh lagi, Anatapindika tidak jadi miskin. Itu adalah gambaran bahwa kita itu ketika punya timbunan kebajikan yang besar, para dewa sekalipun bisa menjadi kondisinya. Jadi Anda itu ketika berdana, ketika selalu melakukan perbuatan memberi sekalipun, hendaknya tidak ada secuil pun pikiran bahwa nanti saya miskin. Kan yang menyuruh Anda berdana banyak itu kan tidak ada. Yang mengharuskan Anda berdana banyak melebihi kemampuan Anda juga nggak ada. Ya semampunya, semampu kemampuan Anda bisa berdana banyak, ya berdana banyak. Anda bisa berdananya sedang sesuai kemampuan Anda, ya berdana sesuai dengan kemampuan. Jangan terlalu berlebihan. Kalau memang tidak mampu yang besar,
ya tidak usah malu juga, karena perbuatan baik itu tidak dianjurkan oleh Sang Buddha memiliki rasa malu ketika dilakukan. Lakukanlah perbuatan baik itu dengan keyakinan dan percaya diri. Jangan malu, jangan ragu. Justru ketika Anda ingin mengembangkan rasa malu, rasa takut, rasa ragu, ketika Anda akan melakukan perbuatan buruk, itu yang dianjurkan oleh Sang Buddha. Syair berikutnya adalah ketika Anda sudah melakukan perbuatan baik, Anda itu telah membuat perlindungan. Karena siapa yang dapat melindungi diri Anda? Jawabannya tidak ada. Artinya hanya diri Anda sendiri. Atahi atanonato kohi atano parosia. Siapa yang dapat melindungi Anda? Kebajikan Anda sendiri. Jawabannya, setelah membuat perlindungan, kohi atano parosia, atanahi sudantena, setelah Anda membuat perlindungan bagi diri Anda sendiri dalam melakukan kebajikan, Anda telah berhasil membuat perlindungan yang tidak semua orang bisa dapatkan, karena tidak semua orang juga bisa punya pengertian. Ya, oleh karenanya ya Anda ya saat ini diberi penguatan dan juga bisa pengetahuan berkenaan dengan perbuatan baik yang Anda akan lakukan ini. Semoga Anda bisa mengerti, bisa memahami, dan Anda bisa melakukan persembahan-persembahan ini dengan penuh keyakinan, penuh penghormatan, dan juga punya rasa sukacita melakukan perbuatan baik ini untuk diri Anda sendiri, untuk keberkahan Anda sendiri, kebahagiaan Anda sendiri, kesejahteraan bagi diri Anda sendiri, juga bisa bermanfaat untuk sanak keluarga, leluhur, bahkan hingga semua makhluk. Saya ucapkan selamat perdana melakukan kebajikan, menimbun kebajikan sebanyak mungkin di waktu Sanggadana Masa Katina pada siang hari ini. Semoga keberkahan senantiasa ada pada Anda, kemajuan batin senantiasa menyertai Anda hingga tercapainya Nibbana. Saya akhiri Dhammadesana pada siang hari ini dengan Sabi Sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidupnya berbahagia. Sadu.